Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, sudah duduk manis untuk siap beribadah, untuk ibadah online Abi hari ini. Adik-adik sudah siap ya untuk memuji Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, kita juga mau mendengarkan nanti kebenaran firman Tuhan. Adik-adik, yuk siapkan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita memulai ibadah kita hari ini. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat hari ini. Tuhan, kami siap mengikuti ibadah online hari ini. Pimpinlah Tuhan dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik sudah siap memuji Tuhan ya. Adik-adik di sini siapa yang senang jadi anak Tuhan? Semuanya senang jadi anak Tuhan? Pastinya ya. Kakak juga senang loh jadi anak Tuhan. Adik-adik semua juga senang kan jadi anak Tuhan? Tapi adik-adik, kalau kita mau jadi anak Tuhan yang baik, harus ada karakter seperti Kristus. Salah satunya yaitu tidak suka bohong. Ayo adik-adik, ada yang pernah suka bohong gak? Enggak ya? Kakak harap semuanya saat ini adik-adik mau belajar untuk kita sama-sama tidak suka bohong. Kita mau menjadi anak yang jujur. Karena apa? Bohong itu dosa. Dan Tuhan tidak suka dengan anak yang suka berbohong. Yuk sama-sama kakak ajak semua nyanyikan lagu ini. Aku senang jadi anak Tuhan. Bohong-bohong itu dosa. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Yuk sekali lagi nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Tepuk tangannya. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong itu dosa. Bohong apa adik-adik? Bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Iya adik-adik, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh suka bohong ya, tapi kita harus berani berkata jujur atau berani berkata yang benar adik-adik. Kenapa? Karena kita sebagai anak Tuhan harus memiliki karakter seperti Kristus. Adik-adik mau menjadi anak yang jujur? Mau? Pastinya semua mau. Kakak juga mau loh, mau jadi anak yang jujur, mau jadi anak Tuhan yang berkata benar. Yuk, mari adik-adik, kakak ajak kita semua nyanyikan pujian ini dengan gerakan ya. Kita menaikkan pujian, aku mau jadi anak jujur. Katakan aku mau jadi anak jujur. Aku
iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Aku mau jadi anak jujur. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada papa mama. Aku mau jadi anak jujur. Jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Katakan berkata iya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan mengatakan yang sebenarnya. Amin. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik akan melakukan apa? Ku akan melakukan yang sebenarnya. Ku akan melakukan yang sebenarnya. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya, memuji Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Adik-adik sekarang sudah punya komitmen nih, mau jadi anak yang jujur. Tadi kan sudah nonton pujian ini adik-adik ya. Kalau kita berkata iya, harus katakan iya. Kalau tidak, harus katakan tidak. Kita harus mengatakan dan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik hebat semua, pinter-pinter. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengerin nih. Ada teman kita yang mau bernyanyi, mau menyaksikan pujiannya buat Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita dengarkan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kemenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan teman kita yang mau bernyanyi buat Tuhan. Bagus ya, hebat, pintar teman kita. Nah besok-besok adik-adik, kakak harap semuanya juga mau ya menyaksikan pujiannya buat Tuhan Yesus. Nah sekarang kita mau duduk yang manis, kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Pasang telinga adik-adik, siapkan hati adik-adik. Masih ingat ya firman Tuhan kita apa? Yuk sama-sama kakak ingetin lagi, kakak ajak lagi untuk yel sebelum firman Tuhan. Siap ya adik-adik? 1, 2, 3. Dengar firman Tuhan, tangkap dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Sekali lagi ya. Dengar firman Tuhan, tangkap dalam hati, berakar, bertumbuh, berbuah. Adik-adik masih ingat ya. Nah sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau ajarkan buat kita semua hari ini? Yuk sama-sama kita menyiapkan hati kita. Kita mendengarkan firman Tuhan sebelum kakak yang cerita
pujian ini kita mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Katakan, aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, semuanya kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau bersatu di dalam doa untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Engkau, memuliakan Engkau melalui pujian kami. Hingga saatnya sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jujur. J. Zaman ini sudah begitu diwarnai kebohongan. Umat manusia sudah tidak takut berbuat curang. J. Jadikan aku anak yang berani berkata dan bertindak jujur ya Tuhan. Untuk menerangi dunia yang gelap ini. R. Roh Kudus, bimbinglah aku memenuhi tekad dan janjiku ini. Aku ingin jadi anak jujur. Hai, ada apa di sana? Oh, banyak sekali orang berkerumun. Apa yang terjadi ya? Hah? Siapa yang tergeletak itu? Oh, itu Bapak Ananias yang tergeletak. Apa yang terjadi dengan Bapak Ananias? Hah? Dia meninggal? Dia sakit apa? Dia tidak sakit apa-apa. Lalu kenapa dia bisa meninggal ya? Begini ceritanya.
Bapak Ananias itu bersama istrinya baru saja menjual sebidang tanahnya. Dan dia ingin mempersembahkan kepada para rasul untuk dipergunakan untuk pelayanan. Tetapi Ananias dan istrinya itu Safira namanya, dia merencanakan suatu ketidakjujuran. Apa yang dilakukan? Dia hanya bawa sebagian dari hasil jual tanahnya, sedang sebagian lagi dia simpan untuk dirinya sendiri. Dan lebih dari itu lagi, ketika si Ananias datang menyerahkan hasil jualannya kepada Bapak Petrus atau Rasul Petrus pada waktu itu, Rasul Petrus berkata, "Ananias, kenapa kamu mendustai Roh Kudus? Kenapa hatimu jahat? Yang kamu dustai itu bukan manusia loh. Kamu itu sudah berbohong kepada Allah. Harusnya seluruh hasil jualanmu, jualan tanahmu itu kamu berikan kepada Tuhan." Selesai berkata demikian, Ananias tergeletak dan mati. Kemudian Ananias dibawa untuk dikuburkan. 3 jam kemudian, istrinya siapa namanya tadi? Ya, benar. Istrinya Safira. Oh, namanya bagus sekali. Safira nama istrinya. Kita lihat apa yang terjadi dengan Safira ya. Nah, si Safira ini ketika bertemu dengan Rasul Petrus, Rasul Petrus pun bertanya, "Hai Safira, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah hasil ladangmu kau jual?" Safira jawab, "Ya benar, sekian." Setelah Safira menjawab pertanyaan Rasul Petrus mengingatkan Safira, "Ya baru saja orang banyak menguburkan suamimu karena dia tidak jujur. Mengapa kamu sepakat untuk mendusta Allahmu?" Seketika itu juga Safira hilang nyawanya. Safira mati. Safira meninggal karena dia tidak jujur kepada Allah. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang jujur. Apa itu jujur? J-U-J-U-R. Betul, J-U-J-U-R. Jujur itu sama dengan artinya tidak berbohong. Jujur sama artinya tidak berdusta. Jujur artinya sama tidak menipu. Tuhan mengajar kita hari ini untuk menjadi anak yang jujur. Sama seperti puisi tadi yang sudah dibacakan oleh anak sekolah minggu kita tentang jujur. Jujur itu artinya berani mengatakan yang benar, berani berbuat benar. Safira dan Ananias tidak berkata benar, dia berbohong tentang hasil jualan tanahnya. Dia tidak menyerahkan semuanya, yang sebagian dia ambil. Kalau dia mau jujur, tentu tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Ananias dan Safira meninggal. Tetapi karena dia berbohong, dia umpetin, dia ambil sebagian hasil jualan tanahnya dan dia serahkan sebagian, dan ketika ditanya dikatakan, "Iya, memang itu semua hasil jualannya." Ternyata sebagian udah dia simpen. Itu namanya tidak jujur. Kita juga sering seperti itu. Kadang mama papa kasih kita uang persembahan, ya kan? Dikasih sama mama papa persembahan buat Tuhan. Nanti di sekolah minggu, sampai di sana
uang persembahannya kita umpetin sebagian. Kasih 1.000 aja deh buat sekolah minggu. Yang lainnya disimpan buat jajan es krim. Ketika ditanya sama mama dan papa, tadi uang persembahannya udah dikasih. Udah ma, udah pa. Nah, adik-adik, itu kita sudah berdusta. Di dalam Alkitab dikatakan, siapa bapak pendusta? Iblis adalah pendusta. Bahkan dikatakan bahwa iblis adalah bapak segala pendusta. Anak Tuhan tidak boleh bohong, tidak boleh berdusta. Karena kita bukan pengikut iblis, tapi kita pengikut Kristus. Kristus mengajarkan kejujuran untuk berkata benar, berani melakukan yang benar. Ketika kita menemukan dompet, apa yang harus dilakukan? Kita ambil. Nah, betul jawaban adik sini. Kita kembalikan kepada orang yang punya. Itu bagus, itu namanya kita melakukan yang benar. Itu juga berarti kejujuran. Ketika ulangan kita jelek, lalu kita robek ulangannya, gak berani dikasih tanda tangan sama mama, sama papa, takut diomelin. Itu jujur nggak? Kita tidak jujur. Kalau jujur, kita katakan apa adanya. Minta maaf sama mama papa. Papa, ulanganku matematikanya jelek. Tapi nanti aku janji mau belajar lebih giat. Itu hebat, anak yang jujur. Ketika kita memecahkan gelas, prang! Lalu mama tanya, siapa yang mecahin gelas? Enggak kok, bukan saya. Itu kucing tadi lewat, nabrak gelas. Hati-hati, kamu udah bohong. Berbohong itu adalah dosa. Tetapi, baiklah adik-adik, kita berani berkata jujur. Kalau kita jujur, kita akan dipercaya oleh orang. Kalau kita dipercaya oleh orang, kita akan punya teman yang banyak. Karena anak yang lain pasti senang berkawan dengan anak-anak yang jujur, yang tidak suka bohong. Karena bohong itu dosa. Bohong itu dosa. Dan dosa adalah sesuatu hal yang tidak disukai Allah. Karena Allah Maha Kudus, Allah Maha Suci. Siapa yang pernah berdusta? Siapa yang pernah tidak jujur? Siapa yang pernah bohong? Mari kita datang kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan kalau kita udah berbohong? Kita akui dosa kita di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni. Karena Allah adalah Allah yang setia dan adil. Dan Dia mau mengampuni dosa kita jika kita mengakui. Kakak juga pernah berbohong. Karena itu mari kita sama-sama kita akui dosa kita di hadapan Tuhan, supaya untuk hari-hari yang akan datang kita katakan, Tuhan, aku mau jadi anak jujur. Aku mau menyenangkan hati Tuhan. Aku tidak mau punya bapa iblis, tetapi aku mau menjadi anak Allah, pengikut Kristus. Ayo mari kita berdoa. Ya adik-adik, semuanya kita berdoa. Ya, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, hari ini kami mengakui dosa kami. Kami pernah berbohong. Kami pernah tidak jujur. Karena itu Tuhan, ampuni dosa kami. Dan tolong kami, mampukan kami untuk bisa menjadi anak yang jujur, berani mengatakan yang benar, serta melakukan yang benar. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus akan menolong kami dan menjadikan kami anak yang jujur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Matius 5 ayat 37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adik-adik sudah berkomitmen kan hari ini untuk menjadi anak yang jujur? Hebat, adik-adik semuanya pasti dong mau jadi anak yang jujur, gak suka bohong, karena bohong-bohong itu dosa. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saat ini kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan kita akan bertemu kembali minggu depan. Namun sebelumnya kita mau tutup di dalam doa untuk ibadah kita hari ini ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat ibadah online kami, Abi Ciujung. Tuhan, berkati kami, berkati keluarga kami, berkati kakak-kakak guru sekolah minggu kami, dan gereja kami. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu hari ini. Kami mau berkomitmen untuk berkata dan bertindak jujur. Kami mau menjadi anak yang jujur dan tidak suka bohong. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik minggu depan.